Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali anak-anak sekalian pada pelajaran matematika. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini masih tentang trigonometri bagian 5. Di bagian 5 ini yang akan kita bahas adalah tentang koordinat kutub atau koordinat polar. Dalam koordinat kartesian atau koordinat siku-siku, posisi suatu titik P pada bidang diberikan oleh pasangan bilangan X, Y, yaitu P, X, Y. Jadi titik P, X, Y. Cara lain untuk menentukan posisi titik P ini adalah dengan cara koordinat kutub. Koordinat kutub P, R, beta. R ini adalah jari-jari lingkaran, beta adalah besar sudut. Kita lihat gambarnya. Ini OP atau R, jari-jari lingkaran, kemudian beta. Beta ini adalah sudut antara OX positif dengan garis OP. Kemudian O, titik kutub atau titik asal, kemudian OX positif, sumbu kutub atau sumbu asal. Selanjutnya mari kita lihat hubungan koordinat kartesian dengan koordinat kutub. Misalkan sumbu kutub berimpit dengan sumbu X positif. Ini sumbu kutub OX positif berimpit dengan X, sumbu X positif. Diperoleh hubungan, kita lihat ini sudut beta, ini R, jari-jari lingkaran atau sisi miring pada segitiga ini. Jadi kosinus beta sama dengan sisi di samping sudut dibagi dengan R, X per R. Sisi di samping sudut dibagi dengan sisi miring pada segitiga, dalam hal ini adalah jari-jari lingkaran. Jadi cos beta sama dengan X per R, atau kita tulis ini kita kali R kali cos beta sama dengan X, atau X sama dengan R cos beta. Selanjutnya untuk sinusnya, sinus beta di depan sudut per sisi miring atau jari-jari pada lingkaran ini, jadi Y per R, atau kita tulis ini R-nya kita kali sini, R kali sin beta sama dengan Y, atau Y sama dengan R sin beta. Sebaliknya untuk ini R, kita bisa dapatkan R pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 tambah Y pangkat 2, aturan Pitagoras. Dan untuk tangan beta, sisi depan sudut beta Y dan sisi di samping sudut beta X, jadi Y per X. Jadi tangan beta Y per X. Selanjutnya mari kita lihat contoh. Ini contoh pertama. Diketahui koordinat kutub P 4,30 derajat. Tentukan koordinat kartesian dari titik ini P 4,30 derajat. Koordinat kartesiannya kita bisa dapat dengan mengetahui ini 4 adalah R dan 30 derajat adalah besar sudut atau beta atau alfa atau theta. Kita pakai salah satu nama sudut. Jadi R sama dengan 4, kita pakai beta sama dengan 30 derajat. Kita masukkan di rumus yang kita sudah tahu, X sama dengan R cos beta. Jadi R-nya 4, betanya 30, kita masukkan untuk mendapatkan nilai X. R-nya 4 cos 30. Cos 30 ini sudut istimewa. Kita dapatkan 1/2 akar 3. Jadi 4 kali 1/2 akar 3. 4 kali 1/2, 2. Jadi X yang kita peroleh adalah 2 akar 3. Kemudian untuk nilai Y sama dengan R sin beta. R-nya 4, betanya 30, kan? 4 sin 30, sin 30 1/2
Jadi 4 kali 1/2 Y diperoleh sama dengan 2. Jadi koordinat kartesiannya adalah kita dapatkan X, Y 2/3,2. Ini kita lihat gambarnya. Ini X-nya panjangnya 2/3, kemudian Y tingginya sama dengan 2. R-nya 4, ini, kemudian besar sudut 30 derajat. Ini kita perlihatkan beberapa sudut-sudut istimewa. Ini sinus 0 derajat 0, ini tadi sin 30/2, sinus 45/2/2, sinus 60/2/3, dan seterusnya. Kemudian kosinus 0,1, ini tadi kosinus 30/2/3, dan seterusnya. Tangen 0, tangen 30 derajat 1/3/3, tangen 45/1, dan seterusnya. Kita bahas contoh selanjutnya, yaitu contoh kedua, masih sejenis dengan contoh pertama. Yang dicari adalah koordinat kartesian. Koordinat kutub diketahui, ini P 6,40 derajat. Jadi 6 ini adalah R, 40 derajat adalah beta, besar sudut. Ini R sama dengan 6, betanya 40 derajat. Rumus yang kita gunakan sama, yaitu X-nya R cos beta. R kita ganti sama dengan contoh pertama, betanya 40, cos 40. Cos 40 ini kita lihat di kalkulator. Tindis kalkulator, cos 40 dapat nilai 0,766044. Kemudian kita kali 6, X yang kita dapatkan adalah 4,60. Kemudian untuk Y sama dengan R sin beta. R sin beta, R-nya 6, betanya 40. Sin 40 pakai kalkulator kita dapatkan 0,642788. Kalikan dengan 6, kita dapat nilai Y 3,86. Jadi koordinat kartesian yang diperoleh adalah X, Y 4,60, 3,86. Gambarnya ini, X-nya 4,60, kemudian Y 3,86, R-nya 6, besar sudut 40 derajat. Cara menggunakan kalkulator atau menghitung dengan kalkulator, ini cos 40, jadi ini cos, kemudian koma, kurung, kan 40, balas kurung, kemudian sama dengan nilai kita dapatkan ini 0,766044444312. Ini. Selanjutnya untuk sinusnya dengan cara yang sama, sin, tekan sin, kemudian kurung 40 balas kurung sama dengan kita dapatkan 0,6427876099. Ini. Ya, selanjutnya kita masuk di contoh ketiga. Di contoh ketiga, koordinat kartesiannya yang diketahui, yang dicari adalah koordinat kutub. Tentukan koordinat kutub dari suatu titik A 6,4. Jadi ini koordinat kartesian. A 6,4 berarti ini adalah X dan ini adalah Y. Mari kita jawab. Diketahui X-nya 6, Y-nya 4. Kita gambar dulu, kita letakkan nilai X 6 dan Y sama dengan 4. Ini gambarnya. X 6 ini, kemudian Y 4. Besar sudut kita beri nama alfa, kemudian R kita mau cari karena koordinat kutub R, beta atau R, alfa. Sekarang nilai R kita dapatkan dengan aturan Pythagoras, R pangkat 2 sama dengan S pangkat 2 tambah Y pangkat 2 atau
R sama dengan akar X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. X-nya 6, jadi 6 pangkat 2. Y-nya 4, 4 pangkat 2, 6 pangkat 2, 36. 4 pangkat 2, 16. 36 tambah 16, 52. Jadi R yang didapat adalah akar 52. Selanjutnya, besar sudut alfa. Kita mau cari dengan menggunakan ini tangen alfa. Tangen alfa di depan sudut alfa 4, di samping sudut alfa 6. Jadi tangen alfa 4/6. 4/6 ini kita tulis dalam desimal 0,6667. Ini kita mau cari berapa alfa yang menghasilkan 0,667. Jadi yang didapat adalah alfa 33,69 derajat. Jadi tangen 33,69 sama dengan atau nilainya 0,667. Bagaimana mendapatkan ini nanti kita perlihatkan cara kalkulator. Jadi koordinat kutubnya sudah kita dapat. A, R, besar sudut, R, alfa atau R, beta. Kebetulan kita gunakan di sini alfa. Jadi A, R-nya adalah akar 52, besar sudut 33,69 derajat. Ya, kita perlihatkan cara menggunakan kalkulator untuk mendapatkan alfa ini. Jadi bergantung pada kalkulator yang kita pakai. Ini coba kita lihat. Untuk mendapatkan alfa 33,69 langkah ini di kalkulator jenis ini tekan shift kemudian tan. Jadi shift tan, kita dapatkan tertulis A tan atau arkus tangen, kemudian kurung, tulis bilangannya yang mau dicari ini 0,6667 balas kurung, kemudian sama dengan kita dapatkan nilai ini 33,6913897159. Ini kita tulis dalam 2 angka di belakang koma, 33,69. Atau kalau kita menggunakan kalkulator yang jenis lain, ini sama prosesnya. Ini shift tan. Jadi tekan shift dan tan. Kita dapatkan ini tan pangkat -1 atau inverse tangen, kemudian kurung, nilainya 0,6667. Ini 6667 balas kurung, kemudian ini sama dengan kita dapatkan nilainya 33,69138 dan seterusnya. Kita buat ke dalam 2 desimal 33,69. Atau kita menggunakan kalkulator trigonometri ini sin, kita tekan di sini dapat pilihan ini, pilih arkus tangen. Pilih arkus tangen, kita dapatkan ini arkus tangen, kemudian masukkan nilainya di sini. Ini 0,6667, dapat hasil 33,691389 sama dengan ini. Ini contoh keempat. Selanjutnya kita masuk di contoh. Ini contoh 3, contoh keempat. Contoh keempat. Ya. Pada layar radar suatu objek terlihat pada titik P 5,152 derajat. Tentukan koordinat kartesius titik P tersebut. Jadi koordinat kutubnya diketahui. Koordinat kartesius atau koordinat kartesiannya yang dicari sama dengan contoh 1 dan 2. Jadi yang diketahui adalah R5, kemudian beta 152 derajat.
X sama dengan R cos beta, sama dengan contoh 1,2. Kita masukkan R-nya 5, beta 152, jadi 5 cos 152. Ini kalau pakai kalkulator langsung cos 152 dapatkan hasilnya, tapi kita bisa sederhanakan lagi supaya lebih paham materi yang terdahulu. Jadi cos 152 itu sama dengan min cos 28. Jadi kita tahu aturan bahwa kosinus suatu sudut sama dengan minus kosinus sudut pelurus sudut itu. 152 tambah 28, 180 pelurusnya. Jadi min cos 28. Jadi kosinus suatu sudut sama dengan minus kosinus sudut pelurus sudut itu. Jadi 180, 152 tambah 28, 180. Jadi min cos 28 itu sama dengan cos 152. Jadi cos 152 atau min cos 28 nilai yang diperoleh itu adalah ini, minus 0,882948. Kita kali dengan 5, hasilnya adalah min 4,41. Itu nilai X-nya. Selanjutnya nilai Y. Nilai Y-nya R sin beta. R-nya 5, betanya 152. Sekarang sin 152, ini sudah tekan kalkulator, sudah dapat hasilnya. Atau kita bawa ke sudut lancip. Ya, jadi sin 152 sama dengan sin 28. Sinus suatu sudut itu sama dengan sinus sudut pelurus sudut itu. Jadi 180, 152 tambah 28, pelurusnya 152, 28. Jadi sin 152 sama nilainya dengan sin 28. Sin 28 itu atau sin 152 hasilnya ini 0,469472. Kita kali 5, kita dapat nilai 2,35. Jadi koordinat ini, koordinat kutub ini atau koordinat polar 5,152 kita tulis dalam koordinat kartesius. Posisi koordinat kartesius kita dapatkan X, Y min 4,41,2,35. Ini gambarnya. Ini X-nya negatif arah kiri min 4,41, kemudian Y-nya 2,35, kemudian besar sudut positif berlawanan arah jarum jam 152 derajat, kemudian jari-jari 5. Ya, selanjutnya ini cara melihat untuk menggunakan kalkulator, mudah untuk ini. Cos 152, cos, tekan cos, kemudian kurung, tulis bilangannya 152, diperoleh hasil sama dengan ini min 0, sama ini min 0,8829475929. Jadi min cos 28 sama hasilnya. Ini min cos 28, jadi kita tulis minus, kemudian tekan cos, kurung 28, balas kurung sama dengan, didapat hasilnya sama min 0,8829475929. Begitu pula dengan ini tadi sinus 152, sin kurung tulis 152 balas kurung sama dengan diperoleh 0,4694 ini. Demikian pula kalau sin 28 karena nilainya sama, sin 28 sin kurung 28 balas kurung sama dengan diperoleh nilai
0,469471 sama dengan ini. Ya, itulah materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Anda pahami. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.